Dari banyaknya salawat yang diajarkan, manakah salawat yang paling disukai Rasulullah SAW dan sesuai dengan yang disunnahkan beliau? Salawat Ibrahim yang di tahiyat. Bahkan saya sarankan kalau anda mau lebih baik, baca itu saja terus. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Riwayat yang lain, Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyati kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyati kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini dua riwayat yang berhubungan dengan dibaca tahiyat dan dikenal dengan salawat Ibrahim. Ini yang paling afdal. Maka saya sarankan kalau ada yang afdal, tinggalkan yang mufaddal. Artinya dahulukan ini. Kecuali memang yang sering dilakukan oleh para sahabat pada saat disebutkan nama Nabi SAW, paling sering mereka ucapkan SAW. Dan Nabi SAW juga tidak menegur mereka dengan itu. Tapi kalau mau ditanya mana afdaliyahnya, maka salawat Ibrahim. Ustaz, mohon penjelasan mengenai pengaturan saf sholat untuk wanita yang berjamaah di masjid di belakang saf laki-laki berkenaan dengan hadis yang menyebutkan saf paling buruk bagi wanita adalah yang terdepan, yang paling baik adalah paling belakang. Yang terjadi di musola kantor saat sholat berjamaah adalah para wanita membuat saf kedua, ketiga, dan seterusnya sebelum saf di depannya terisi penuh, sehingga makmum masbuk justru berada di depan untuk mengisi saf yang kosong. Apakah ini dibolehkan? Jadi begini, saya pernah jelaskan juga dalam bab sholat sebenarnya. Kalau ayat ada sebab nuzul, gitu kan? Kalau hadis itu ada sebab wurud, sebab disebutkan hadis. Jadi ada sebabnya waktu hadis ini disebutkan. Ulama hadis merincikan panjang lebar masalah ini. Jadi ternyata waktu dulu para sahabat laki-laki itu menggunakan pakaian izar dan rida seperti baju umroh, gitu, kain umroh ya, kain di atas, kain di bawah gitu. Dan mereka tidak mengenal pakaian dalam zaman dulu, sehingga pada saat mereka sujud itu kalau di saf terakhir laki-laki, yang waktu itu kebetulan di masjid Nabi, selesai saf terakhir laki-laki, saf perempuan langsung, dan tidak ada hijab, belum ada pemisah di antara mereka, gitu kan? Maka bisa saja wanita sahabat yang di saf pertama pada saat laki-laki sujud duluan di saf terakhir kelihatan auratnya. Nah pada saat ini terjadi, Nabi SAW sebutkan hadis ini. Nabi SAW sebutkan hadis ini. Maka ulama hadis merincikan begini. Untuk memahami hadis ini, kalau seandainya di musola atau di masjid itu sudah ada pemisah hijab yang membuat perempuan tidak terganggu dengan aurat laki-laki yang berada di saf terakhir, gitu kan? Baik itu besi, tabir, dinding, maka sudah tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Berarti indikasi larangan hadis ini berlaku bagi yang seperti kondisinya masjid Nabi waktu itu, belum ada hijabnya. Kalau hijab sudah ada, berarti hadis ini sudah keluar dari larangan, jadi tidak kena lagi wanita-wanita yang sudah ada hijabnya. Mereka boleh ngisi saf yang pertama, saf yang kedua, dan seterusnya, gitu kan? Jadi difahami, tetap hadis ini berlaku, tapi berlaku pada masjid yang tidak ada hijabnya. Yang tidak ada hijabnya. Apalagi kalau sampai terjadi tadi misalnya sudah ada hijab, lalu akhirnya karena tidak diisi saf yang pertama dari wanita, sehingga akhirnya yang masbuk tidak bisa masuk. Nah ini kan malah terganggu, gitu kan? Kecuali memang juga kalau anda bisa melakukan, dibuat misalnya ada jalan khusus untuk orang-orang yang terlambat sehingga mereka bisa ngisi, itu mungkin masih bisa jadi solusi juga, gitu. Bolehkah membaca suratannya hanya satu ayat saja, misal Al-Baqarah 102 dan rakaat kedua Al-Baqarah 255? Boleh saja, nggak ada masalah. Tapi ulama menganjurkan termasuk adab membaca Al-Quran adalah membaca sampai selesai kalau ayat-ayatnya pendek. Ada orang Masya Allah, Allahu Akbar, waladhdallin amin, qul Allahu ahad, Allahu Akbar, ruku. Rakaat kedua Allahu samad, ruku lagi. Nah ini tidak masuk dalam adab Al-Quran. Mestinya diselesaikan kalau surah-surah pendek. Lebih utama mana sholat qabliyah atau ba'diyah? Masing-masing sholat tersebut pahalanya apa? Ya masing-masing lah. Qabliyah kan sebelum, ba'diyah sesudah. Jangan dipertemukan mana yang lebih afdal. Dua-duanya dikerjakan, kan? Jadi kalau anda perlu tanya, kalau saya masuk masjid lebih afdal tahiyat masjid atau sholat qabliyah, nah itu baru ketemu. Kalau sholat qabliyah sama ba'diyah gimana caranya cari mana afdal ini? Dua-duanya waktunya berbeda, dikerjakan sebelum dan sesudah sholat wajib, gitu kan? Jadi masing-masing punya kelebihan tentunya dengan izin Allah. Ini tergantung daripada hadis-hadis Nabi SAW yang sudah sering kita sampaikan. Seperti misalnya kata Nabi SAW, siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat sesudah duhur. Jadi qabliyah sendiri, ba'diyah sendiri, maka Allah akan mengharamkan baginya api neraka. Itu kan, semoga Allah merahmati seorang hamba yang selalu menjaga 4 rakaat sebelum asar. Dan itu semua diingatkan oleh Nabi SAW. Dalam keadaan masih punya wudhu tapi makan dan setelah makan langsung sholat,
tanpa mengambil wudhu lagi, bagaimana hukumnya? Enggak ada masalah. Makan tidak membatalkan sholat kecuali anda makan daging unta. Itu memang ada hadisnya sendiri, gitu kan? Waktu Nabi SAW makan dengan beberapa sahabat daging unta, lalu beliau mengatakan, siapa yang telah memakan daging hewan ini, maka sebaiknya dia berwudu. Sebaiknya dia berwudu, gitu kan? Jadi ulama sepakat mengatakan makan daging unta baru batal wudunya. Kalau enggak ya enggak, gitu kan? Kalau enggak ya enggak. Kalau makan umumnya enggak apa-apa insyaallah. Gitu. Cuma kalau habis makan memang ulama Syafi'iyah mengatakan lebih baik berkumur-kumur. Ulama Syafi'iyah, kalau jumhur ulama mengatakan tidak ada masalah, kecuali dia yakin ada sisa makanan yang dikhawatirkan dia kalau sholat ngunyah lagi. Kan gitu. Loh iya, karena makan dalam sholat kan batalin sholat. Misal tersisa daging nih, kemudian terlepas dari giginya, baru dikunyah sama dia untuk ditelan, itu kan nggak boleh. Kan gitu, sisa makanan. Makanya Syafi'iyah mengatakan, ulama Syafi'iyah mengatakan kumur-kumur, bersihin selesai, gitu kan. Atau kalau jumhur ulama mengatakan kalau dia yakin tidak ada sisanya, misal dia makan makanan agar misalnya yang halus, gitu kan, atau dia minum minuman memang manis, sudah cair masuk ke dalam tenggorokannya dan ke perutnya, maka tidak ada masalah. Gitu kan, Allahu a'lam. Ustaz, bolehkah kita membatalkan sholat? Karena pernah saya tidak sengaja refleks membatalkan sholat sunnah saya untuk mematikan alarm daripada bunyi alarm itu mengganggu. Jadi kalau sholat sunnah boleh, sholat sunnah boleh. Kita lagi sholat, bunyi alarm kah, tidak kah, tiba-tiba mau dibatalin, sama dengan puasa sunnah, boleh saja, gak dosa, karena sunnah. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, al-mar'u malikul linafilatihi, seseorang itu pemilik ibadah sunnahnya. Artinya dia boleh kerjain kapan saja, dia boleh batalin kapan saja, kecuali kalau masuk di waktu yang dilarang, gitu kan. Itu sunnah. Yang kedua, kalau wajib nggak boleh ya. Kalau wajib nggak boleh. Kalau wajib nggak boleh. Jadi kita harus ada udzur syar'i. Keluarin angin misalnya, kita teringat nggak punya wudu, nah itu baru. Tapi sholat sunnah boleh saja, termasuk boleh kalau kita dipanggil oleh orang tua. Sementara kita sholat sunnah boleh kita batalin. Perempuan lagi puasa sunnah, suaminya ajak berhubungan biologis, itu boleh dibatalin sama dia. Itu kan sunnah, nggak ada masalah. Ya, kemudian berhubungan dengan masalah alarm. Alarm boleh dimatikan. Jadi ulama membahas dalam bab sholat, bolehnya seseorang yang menghilangkan sesuatu yang menyibukkan dia dalam sholat. Lagi bunyi HP-nya dimatikan sama dia, nggak usah batalin sholatnya. Ya, asal jangan jawab telepon lagi sholat, gitu kan. Jadi intinya diambil, dipencet atau dipencet di kantong, itu nggak ada masalah dalam Islam, ya, nggak ada masalah. Bahkan ada sahabat dikatakan dia sakit flu berat, gitu kan, sahabat ini, dan berlendir, dia bingung lagi sholat gimana caranya. Lalu kata Nabi SAW, keluarkanlah ke sisi kirimu dan jangan di depanmu karena ada Allah, dan jangan di kananmu karena ada malaikat. Jadi suruh keluarkan. Jadi boleh, bagi ulama itu dianggap boleh saja dalam bab fikih sholat itu mengambil tisu atau sapu tangan mengeluarkan kotoran hidungnya, ya, gitu, atau yang mengganggu kalau dia lagi sholat, ya. Ini kalau memang betul-betul flu berat, gitu. Ya. Bagaimana cara istiqomah dalam sholat agar anak tidak mencuri sholat? Lakukan dengan tumakninah, dengan ketenangan. Karena syarat diterimanya sholat salah satunya adalah tumakninah. Tumakninah itu tenang sekali, tenang sekali. Allahu Akbar, tenang. Nikmatin bacaannya, nikmatin gerakannya, atur nafasnya. Kata Nabi SAW, innama ju'ila qurratu aini fis salah. Allah telah menjadikan ketentraman hatiku di sholat. Coba kalau antum nikmatin 2 rakaat sholat itu enak sekali, asal dinikmatin. Maka itu caranya. Karena kalau orang tidak tumaknina tenang, berarti kalau buru-buru hilang tumaknina, kan gitu. Nah ini yang lawannya, jadi harus kita datangkan, Allahu a'lam, dengan tumaknina tentunya. Apa hukumnya merokok? Ini Pak Yoyo sudah tahu, bukan saya, sudah sering ditanya. Sahkah sholat kita apabila imam sholat berjamaah masih merokok? Sudah dijelaskan, gitu kan, rokok haram, haram, nggak boleh merokok, jangan merokok. Sudah, semua dokter, semua ulama, semua pemerintah nolak. Coba, apalagi mau argumen lebih kuat daripada itu? Ditulis, pemerintah tulis rokok bisa membunuhmu, mau nunggu apa lagi kata-katanya? Saya nggak tahu ini merokok membaca atau nggak baca, gitu. Jelas-jelas tulisannya masih dilakukan, nggak boleh, haram, gitu kan. Bagaimana hukumnya imam perokok kalau sholat? Kalau ada imam lain pindah di tempat lain. Kalau nggak ada dan antum memang tidak punya imam lain, memang harus dan imam tempat itu, maka ulama mengatakan hukumnya masih boleh, asal memang dia bukan merokok sambil sholat, gitu kan. Loh iya, memang dia merokok di luar sholat, dia kan sama dengan orang berbuat dosa di luar sholatnya. Lalu dia sholat, dia ikutin rukun-rukunnya, semua syaratnya, sahkan sholatnya, gitu kan.
Maka selama dia di luar sholat itu lain, tapi dalam sholat nggak boleh. Cuma kalau masih dapat imam lain, alhamdulillah lebih baik. Bagaimana hukum menggerakkan tangan saat duduk iftirash atau tawarruk? Ini hadisnya diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan hadisnya hasan bisa dipakai, ada yang mengatakan hadisnya dhaif. Syekh Albani mendhaifkan hadis ini. Tetapi saya punya cuplikan di WhatsApp yang dikirim oleh beberapa teman dari Timur Tengah. Salah satu murid Syekh Albani sekarang yang dari Mesir, beliau memberikan gambaran pengalamannya bersama dengan Syekh Albani pada saat ketemu. Jadi beliau sholat kemudian menggerakkan jarinya dengan keras. Lalu kemudian dia mengatakan, ya kalau ada yang butuh cuplikannya saya akan perlihatkan karena sudah diterjemahkan bahasa Indonesia, sudah ada teks bahasa Indonesia. Maka dia bilang termasuk adabnya Syekh, walaupun beliau mendhaifkan hadis itu, dia datangi saya dan dia mengatakan, apa landasan kamu melakukan gerakan ini? Orang ini kira dia mau ditegur. Lalu kata dia, hadis Nabi SAW. Kata Syekh Albani, kalaupun kau mau ngamalkan itu, maka bukan dengan menggerak-gerakkan, tapi menggetarkannya. Jadi Syekh di sini rahimahullah juga tidak menyalahkan orang yang melakukan itu. Maka saya harapkan teman-teman jangan terlalu suka vonis nih, terbawa dengan arus syaitan. Mungkin antum selamat dari goda syaitan masalah riba, masalah zina, tapi masuk ke dalam masalah pribadi muslim ini luar biasa. Sampai kalau ada yang menggerakkan jari seperti sudah berbuat perbuatan ahli neraka, gitu kan? Kenapa? Matanya sorot, kayaknya sudah tidak bisa berteman. Ini kayaknya salah nih. Itu kan khilaf diantara ulama dan hadisnya ada, gitu kan? Untuk apa diributin masalah ini? Antum harus bedain ya, mana yang kita harus hajar, tidak boleh kita ajak ngomong, gitu kan? Kalau orang sudah dinasehatin dan dia melakukan bid'ah mukaffirah, bid'ah yang membawa dia pada kekufuran, sembah-sembah kuburan, nah itu yang tidak boleh antum berteman lagi memang. Sudah dinasehatin tetap tidak mau dengar, nah itu jangan antum ajak teman. Tapi kalau orang melakukan yang masih perselisih ini bid'ah atau tidak, apalagi ini masalah furu'iyah, kunut kalau subuh baca bismillah kerasin atau tidak, untuk apa antum ribut di masalah itu? Orang semuanya punya dalil, gitu kan? Walaupun lemah, ya haknya orang, gitu. Jangan kita main vonis di sini akhirnya dianggap salah. Ini nggak boleh teman-teman sekalian. Harus antum bedain ya. Nah, ini teman-teman kita di Indonesia karena masih baru berkembang dakwah salafiyah ini, maka akhirnya dikasih begitu, orang salah faham, gitu. Orang anggap semuanya nih, pokoknya kalau sudah dianggap ini bid'ah, ada satu syekh yang bilang berarti sudah divonis. Terus sebenarnya tidak. Di Masjid Nabawi antum kalau keliling lagi umroh, dari majelis ke majelis, pendapat ulama bisa berbeda-beda tuh. Saya berapa kali pindah dari sebuah majelis, saya tanya sebuah hukum, saya pindah majelis, saya tanya hukum, berbeda pendapatnya. Masing-masing punya dalil dalam satu Masjid Nabawi. Tapi mereka saling menghormati, dua-duanya dapat izin ngajar, gitu kan? Karena ini masih masalah furu'iyah, bukan masalah usul, masih masalah hal yang memang diperselisihkan, gitu kan? Jadi kita harus tahu teman-teman sekalian. Saya mau bertanya tentang pertemuan Ustadz sebelumnya. Mohon maaf jika tidak sesuai dengan tema hari ini. Zikir dan doa apa saja yang selalu Rasulullah SAW baca setelah selesai sholat? Ustadz pernah menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW membaca istighfar hanya 3 kali setelah selesai sholat. Bagaimana dengan hadis yang mengatakan Rasulullah SAW selalu beristighfar dalam sehari itu 70 kali? Jadi tidak bentrok. Khusus habis sholat istighfarnya Nabi hanya 3 kali dan lafadznya hanya astagfirullah, 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 titik. Enggak ada azimnya, enggak ada wali daya, enggak ada semuanya itu. Dan kita harus menjadi pengikut Rasulullah yang benar-benar ngikutin beliau. Kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati seorang hamba yang menukil dari saya apa yang telah didapatkan dari saya. Nabi habis sholat, astagfirullah, astagfirullah, tidak usah bilang lagi astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Itu memang ada istighfar, tapi tidak dibaca habis sholat. Nabi sudah tentukan lafadznya, tempatnya, waktunya, jangan diubah, jangan ditambah. Subhanallah habis sholat 33, jangan baca 35. Emang sudah ditentukan jumlahnya. Jadilah pengikut Rasulullah yang sejati, emang ngikutin begitu. Kita tidak lebih penting dari Nabi. Jangan bilang Nabi istighfar satu hari 70 sampai 100 kali. Oh saya bisa 1000 kali. Biar mampu 1000 kali. Nabi cuma 100 kok. Selesai. Lakukan 100 tapi tinggal jaga kualitasnya. Dan yang paling penting kata Nabi SAW adalah amal yang paling Allah cintai adalah amal yang bukan sedikit ya. Amal yang rutin dijaga. Walaupun tidak banyak kuantitasnya. Jadi artinya bukan sedikit. Tapi dia juga ada. Tapi dijaga sama dia. Itu lebih baik. Istighfar 100 kali tapi rutin tiap hari itu lebih baik daripada 1000 kali tapi cuma sekali kan gitu.
Kalau masalah menyebutkan 70 kali itu sehari. Dalam hadis dikatakan, kata Nabi SAW, beristighfarlah kepada Allah karena saya sendiri beristighfar dan bertobat pada Allah sehari 70 sampai 100 kali. Tapi ini lepas dari masalah zikir habis sholat gitu. Ustaz, jika misalnya tertidur pada saat sholat subuh, bolehkah sholat pada pukul 7 ke atas? Boleh. Tetap malah harus kerjain, tidak boleh. Ini kan termasuk udzur ya, karena ketiduran. Tetap dikerjakan. Jam berapapun Anda bangun, kerjakan. Sama dengan lupa, dikerjakan kapan ingat. Hadis Bukhari berbunyi, kata Nabi SAW, siapa yang lupa sholat dia kerjakan kapan dia teringat. Ustaz, saya merasa sholat lebih khusyuk kalau sholat sendirian daripada sholat berjamaah dengan imam yang bacaannya cepat dan tidak tumak nina. Bagaimana menurut Ustaz? Apakah saya salah dalam hal ini? Tidak salah ya. Kalau Anda merasa lebih khusyuk, tidak salah. Tapi bukan berarti Anda meninggalkan sholat jamaah, gitu kan? Kalau Anda mendefinisikan saya lebih khusyuk sendirian daripada sholat dengan imam yang cepat bacaannya, itu benar. Berarti memang Anda bisa lebih tenang mengatur bacaan. Tapi bukan ini dibawa kepada kasus kalau gitu saya nggak usah berjamaah, sholat sendiri lebih baik, nggak bisa, gitu kan? Karena memang sholat berjamaah dianjurkan dalam Islam walaupun imamnya cepat, gitu kan? Bahkan Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, ada dua yang saya angkat. Yang pertama adalah beliau mengatakan, siapapun yang menjadi imam, kalau kalian menjadi imam terhadap satu kaum, maka ringankanlah sholat itu. Karena sesungguhnya dalam sholat itu ada wanita, ada orang tua, ada orang yang punya hajat, ada anak-anak. Memang disuruh ringankan, tapi bukan berarti buru-buru sholatnya, gitu kan? Tetap dengan tumak nina, tapi bacaannya yang sederhana, tidak baca panjang-panjang, gitu kan? Dan riwayat yang kedua, riwayat Bukhari, pernah Mu'adz bin Jabal waktu mengimami kaumnya, kemudian ada satu anak muda masuk kan di dalam masjid mau ikut sholat, ternyata Mu'adz baca panjang sekali riwayat ayatnya, sampai anak muda ini berhenti sholat terus sholat sendiri lalu keluar dari masjid. Setelah sholat dilaporkan kepada Mu'adz oleh jemaah yang lainnya, Mu'adz mengatakan anak muda itu munafik. Terdengarlah berita ini kepada Nabi SAW, lalu Nabi SAW malah menegur Mu'adz, mengatakan, wahai Mu'adz, mana kamu dari sabbihisma rabbikal a'la, gitu kan? Mana kamu dari surah-surah yang pendek? Apakah kamu ingin menyebarkan fitnah, wahai Mu'adz? Karena orang masih punya hajat, gitu kan? Jadi Anda tetap sholat berjamaah. Masalah nanti Anda sholat sunnah, Anda boleh lama-lama, nggak ada masalah. Jadi kalau masalah Anda merasa lebih khusyuk, itu memang umumnya sholat sendiri kita kan bisa ngatur lama ruku, lama sujudnya, itu biasa saja terjadi. Bolehkah membaca 2 kali atau 3 kali dalam setiap rakaat? Misal setelah Al-Fatihah membaca Al-Ikhlas dan Al-Falaq. Boleh. Membaca dalam satu rakaat beberapa surah, boleh. Nabi SAW contohkan itu. Bolehkah kita membaca tasbih sebanyaknya saat ruku dan sujud, atau hanya 3 kali saja? Batas maksimal adalah 10 atau 11 kali. Dalam riwayat kita harus tetap ada dalilnya ya. Jadi Nabi SAW mewajibkan membaca sekali tasbih pada satu ruku dan sujud, dan menyunnahkannya 3 kali, dan beliau mengerjakan sendiri pribadi 10 sampai 11 kali. Maka ulama mengatakan batas maksimal adalah yang dikerjakan Nabi SAW, penentuan 10 sampai 11 kali. Saya punya adik laki-laki yang sangat nakal dan sering marah jika diberi nasihat oleh orang tua. Tapi jika saya ajak sholat, alhamdulillah dia masih mau. Belakangan saya lihat bahwa di badannya ada saya lihat di badannya ada tato. Apakah saya tetap harus ajak dia sholat walaupun sholatnya tidak sah? Mohon petunjuk. Dari mana ini dikatakan orang kalau bertato sholatnya tidak sah? Nggak ada hubungannya itu. Tato memang dosa, dia lakukan tato di badannya. Tapi kalau dia sudah taubat, afdalnya dibersihkan. Tapi kalau orang sudah taubat sementara dia bersihkan tatonya, dia berusaha, maka tidak ada masalah. Gitu kan? Dia melanggar dengan tatonya tapi sholatnya tetap sah, karena tidak masuk dalam pembatalan sholat orang bertato. Pernah gak antum dapatin dalam buku fikih ya, seperti kalau keluar angin, kalau buang air besar, tato masuk, gitu kan? Kalau punya tato berarti sholatnya batal? Enggak ada. Gitu. Kapanlah kita harus berdiri ketika iqamah? Di awal iqamah atau di kalimat qad qamatis shalah, atau setelah iqamahnya selesai? Mana yang lebih afdal? Sama saja ya. Jadi kalau tidak ada keterangan maka kita insya Allah masih terbuka ya. Setahu saya tidak ada hadis yang menjelaskan nanti kalau qad qamatis shalah baru berdiri, atau di awal iqamah atau di akhir iqamah. Intinya kalau sudah iqamah dianjurkan untuk siap-siap untuk sholat. Apabila kita tahu bahwa dia pencuri dan dia menjadi imam sholat, apakah kita boleh menjadi makmumnya? Kalau jelas-jelas dia pencuri, lebih baik jangan sholat di belakangnya. Karena tadi saya sudah bilang, curi dan zina itu dua dosa yang mengeluarkan iman. Kan itu. Jadi ulama mengatakan kalau khusus masalah sholat, tidak boleh sholat di belakang pencuri dan pezina. Ini tidak dibolehkan.
Sementara ulama masih membahas tentang hal-hal yang lain. Seperti kemarin waktu ada orang tanya apa hukumnya kalau imamnya merokok misalnya, atau imamnya mungkin mabuk, pernah mabuk, kemudian dia sholat tapi dalam sholat dia tidak mabuk, lalu kita terpaksa jadi imam makmum di belakangnya. Maka ini ulama masih mentoleransi, gitu kan, bukan berarti menghalalkannya. Tetapi kalau mencuri sama berzina ini umumnya mereka melarang untuk menjadi makmum di belakangnya. Allahu a'lam. Bila anak sedang sakit, selalu rewel dan ingin selalu nempel pada ibunya, tidak mau dilepas, sholatnya bagaimana? Sedangkan dia selalu menangis bila dititipkan ke suami atau orang tua. Bisa sholat sambil digendong, sebagaimana hadis Bukhari menjelaskan masalah itu. Kalau Nabi SAW pernah menggendong cucunya Umamah, ya, perempuan anaknya Zainab radhiyallahu anha, lalu kemudian Nabi SAW menggendongnya sambil sholat. Pada saat Nabi mau ruku diletakkan di depan sejadah, gitu kan. Lalu kemudian beliau sholat seperti biasa, berdiri rakaat kedua digendong lagi, sampai Imam Bukhari menulis bab khusus tentang hukum menggendong bayi atau anak sementara sholat. Jadi nggak ada masalah. Dan juga boleh mempercepat sholat, dalam arti kata di sini memilih surah-surah yang pendek. Kalau orang Indonesia nggak usah diajarin, sudah ahlinya, gitu kan. Inna atayna wal asri, inna atayna wal asri. Baiklah, jadi baca surah-surah pendek, gitu kan. Karena Nabi SAW pernah jadi imam, gitu kan. Kemudian beliau mempercepat sholatnya. Biasanya beliau baca surah-surah panjang, ini jadi surah pendek. Selesai salam kata para sahabat, ya Rasulullah, tidak seperti biasanya. Kok sholat anda sekarang lebih pendek? Kata Nabi SAW, tadi saya dengar tangisan bayi di saf perempuan, maka saya mempercepat sholat saya, khawatir ibunya terganggu gara-gara itu. Itu adabnya memang, dan itu. Jadi ini bisa dilakukan, Allah alam. Bagaimana cara saat kita batal wudhu dalam sholat berjamaah pada pertengahan dan posisi anak di tengah saf, keluar dari sholat, minta jalan dengan orang-orang di sekitar kita, lalu keluar berwudhu. Nggak boleh lanjutin sholat sementara tidak punya wudhu, ya, karena ini memang dilarang di dalam hadis. Allah tidak terima sholat yang tidak bersuci, berarti dilarang, gitu kan, tidak boleh. Tadi sebelum sholat maghrib, setelah sholat qobliyah, saya memperhatikan Ustadz berdoa menengadah tangan. Mohon di-share Ustadz doanya. Rahasia dong ini. Doa itu kan curhat sama Allah, masa mau dibongkar-bongkar gitu? Mau tahu bocorannya? Yang bertanya aja ya. Jadi doa itu ada dua macam. Ada doa yang sifatnya, doa ini memang rutin, sudah Nabi SAW ajarkan. Seperti kita bilang, Rabbi ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu kan doa-doa yang sudah diajarkan oleh Nabi SAW, sudah umum. Saya kadang-kadang gemar mengumpulkan doa yang semua dimulai dengan Rabbana. Di Al-Quran saya keluarin, gitu kan. Seperti misalnya Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar, Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad ahzayta ma lidh-dhalimin min ansar, Rabbana Rabbana Rabbana. Semua ada banyak tuh. Mungkin ada lebih dari 30-40 doa. Ini doa yang kita panjatkan. Kadang-kadang kita mungkin bukan tidak ada hajat ya, tapi bukan hajat khas kita di situ. Kita amalkan karena Allah sebutkan dalam Al-Quran dan Nabi SAW amalkan gitu. Itu doa yang pertama. Doa yang kedua ini hajat. Nah ini bebas, hajat antum apa gitu, sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting syaratnya agar doa kita bisa diterima, yang pertama harus diikuti dengan keikhlasan. Berdoa bukan karena ingin dipuji oleh orang di sebelah kita, memang betul-betul butuh hajat dengan Allah, ikhlas. Yang kedua, yakin Allah terima. Kata Nabi SAW, ud'u rabbakum mukinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Tuhan kalian dengan yakin Allah akan terima. Yang ketiga, nggak boleh minta yang haram, tidak boleh makanan dan pakaiannya juga haram. Kata Nabi SAW, seseorang yang berantakan rambutnya, kotor bajunya, gitu kan, kemudian tidak pakai alas kaki, berdoa kepada Allah di langit, mengatakan ya Allah kasih, ya Allah kasih. Bagaimana Allah kasih? Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, tidak dikasih. Yang keempat, tidak tergesa-gesa. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Seseorang pasti diterima doanya sama Allah selama tidak tergesa-gesa. Ucapannya, Rabbana atina fid dunya hasanah, bukan Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah, atau apa yang diucapin gitu. Kemudian juga tidak tergesa, bisa minta jawaban. Kata Nabi SAW, wa kaifa ya'jal ya Rasulullah, bagaimana cirinya orang yang tergesa-gesa itu ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, yaqulu da'autu wa lam yustajabu li fatarakat du'a. Dia bilang saya sudah berdoa belum ada jawabannya, maka dia tinggalkan doa. Itu buru-buru, tergesa-gesa.
kita panjatkan proposal kepada Allah. Bawahan, atas bawahan di kantor minta dinaikin gaji sama dirutnya. Tulis permohonan, masukkan ke ruang direktur. Kira-kira apa yang antum lakukan setelah itu? Nunggu atau gebrak-gebrak pintu dirut? Nunggu. Nggak mungkin, mana proposal saya, permintaan, nggak mungkin, mana berani, dipecat dari kantor. Allah udah kasih kita badan, udara, mata, macam-macam nikmatnya banyak gitu kan. Hanya minta ini terus belum dikasih, protes. Sabar, gitu kan. Allah lebih tahu. Makanya ulama bilang kalau kita berdoa sama Allah, Allah lebih tahu kapan dikasih, kenapa dikasih, sebesar apa dikasih, dan kapan dikasih. Terserah Allah itu. Bukan kita yang atur, itu Allah SWT yang atur. Udah sampaikan, selesai. Dan luar biasanya kalaupun belum kita lihat jawabannya, tetap saja kita berbuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya pribadi ada hajat-hajat tertentu yang saya fokus gitu. Di antaranya adalah ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, kalau ini antum minta di-sharekan gitu kan. Ada hadis Nabi SAW, manusia ada 4 golongan. Yang paling afdal, yang paling luar biasa adalah yang Allah kasih ilmu dan harta. Lalu dia habiskan ilmunya dan hartanya di jalan Allah. Diinfakkan, diajarin ilmunya. Infak hartanya, diajarin ilmunya. Ini orang yang paling afdal di sisi Allah SWT. Datang golongan kedua, orang yang Allah kasih ilmu tanpa harta. Tapi dia lihat golongan pertama dan dia bilang, ya Allah, dengan ilmunya ya, kalau saya punya harta seperti orang itu saya akan buat sama. Artinya saya akan pergi haji, hajikan orang, saya akan bangun masjid, saya akan bangun ini. Begitu niatnya. Maka kata Nabi SAW, fahuma fi ajri sawa. Mereka sama pahalanya. Tapi golongan ini golongan kedua. Ada golongan ketiga yang Allah kasih harta tanpa ilmu. Kaya tapi nggak tahu halal haram. Nggak tahu harus diapain hartanya. Lalu dia habiskan hartanya di jalan kemaksiatan. Foya-foya, bangun diskotik, macam-macam, bioskop, karaoke, beragam macam maksiat. Datang golongan keempat, paling bobrok nih, nggak ada ilmu, nggak ada harta. Masalahnya bukan dia lihat golongan pertama sama kedua, golongan ketiga nih. Dia bilang kalau saya punya harta, saya akan buat seperti orang ini, bangun diskotik, bangun bar. Apa kata Nabi SAW? Fahuma, keduanya ini 3 dan 4, fi wazri sawa, di dosa sama. Udah goblok, bodoh, miskin gitu kan. Ini bahasanya begitu, bukan individu ya, tapi luar biasa gitu. Yang dicontohin orang maksiat kepada Allah SWT. Kalau saya pribadi selalu saya berdoa begini, ya Allah, karuniakanlah saya ilmu dan harta. Secara pribadi gitu kan. Kemudian buatlah saya menyelesaikan dan mengeluarkan semua di jalan Allah. Jadi saya minta agar dijadikan golongan yang pertama ini. Ini bocorannya. Satu aja ya. Masih banyak yang lain tapi nanti. Saat Imam Bukhari mau menulis hadis Nabi, Imam Bukhari sholat 2 rakaat sebelum menulisnya. Sholat apakah itu? Ulama lebih cenderung mengatakan ini adalah Imam Bukhari mencari waktu sholat yang dibolehkan. Umumnya pendapat yang paling kuat mengatakan Imam Bukhari mencari masjid dan sholat tahiyat masjid. Umumnya ini pendapat yang lebih kuat, gitu kan? Ada juga sebagian mengatakan Imam Bukhari mengerjakan sholat sunnah wudu. Jadi beliau kalau terima hadis, beliau wudu, lalu beliau mengerjakan sholat sunnah wudu dan minta sekalian petunjuk sama Allah apakah hadis ini sahih atau tidak. Ini 2 pendapat yang paling kuat, tahiyat masjid atau sholat wudu. Tapi tidak ada sholat baru yang dikerjakan oleh beliau, rahimahullah. Pertanyaan kedua, apakah tawarruk hanya tahiyat akhir jika rakaat sholat lebih dari 2 sehingga tidak berlaku untuk sholat yang hanya 2 rakaat? Ini khilaf panjang diantara ulama ya. Tawarruk itu perlu anda ketahui dan sudah pernah saya jelaskan di bab sholat kita. Ada warak itu artinya bokong ya, jadi dibahasakan duduk tawarruk, maksudnya duduk sambil bokong kita tersentuh di tanah kan gitu, yang sering kita kerjakan di tahiyat akhir gitu. Nah pertanyaan tadi, apakah tawarruk itu dikerjakan di rakaat kedua atau umum semuanya? Saya sudah pernah jelaskan kan. Yang paling kuat Allah alam, kalau saya simpulkan rajih, saya tidak ulangi lagi masalah ini karena panjang lebar. Yang jelas duduk yang paling kuat pendapat itu, walaupun semua benar, kita tidak bisa salahin ya, karena masing-masing punya riwayat. Tapi yang saya pernah telusuri dan saya pelajari satu persatu, saya temukan ternyata riwayat yang paling kuat adalah duduk tawarruk itu dikerjakan kalau lebih dari 2 rakaat. Lebih dari 2 rakaat. Kalau setiap rakaat kedua, baik itu tahiyat akhir atau bukan, seperti subuh misalnya, atau tahiyat kedua di duhur, tetap saja Nabi SAW kerjakan dengan iftirash. Apa itu iftirash? Menduduki telapak kaki kiri kita, gitu kan?
Jadi kalau sholat subuh pun dalam pendapat yang kuat ini adalah tetap duduknya iftirash, bukan tawarruk. Tawarruk dikerjakan setiap lebih dari 2 rakaat. Seperti kalau rakaat ketiga di maghrib atau rakaat keempat di duhur, asar dan isya. Allah alam. Bolehkah membaca surah yang sama di sebuah rakaat? Misal membaca Al-Ikhlas karena menyukai surah tersebut. Setahu saya sebaiknya jangan. Ya. Dianjurkan untuk memvariasikan karena contoh dari Nabi SAW divariasikan. Tapi bolehkah di setiap rakaat kedua saya membaca Al-Ikhlas? Boleh kalau itu. Karena ada pernah sahabat sering kali membaca di rakaat keduanya Al-Ikhlas. Rakaat pertama diacak sama dia. Lalu dilaporkanlah oleh makmum-makmumnya, ya Rasulullah, orang ini kalau sholat selalu di rakaat kedua Al-Ikhlas. Ditanya, kenapa kau baca itu? Tapi ini sholat yang berbeda ya. Jadi sholat subuh misalnya di rakaat kedua Al-Ikhlas, nanti sholat maghrib juga yang suara Al-Ikhlas, rakaat kedua isya Al-Ikhlas, tapi rakaat pertama diacak sama dia. Maka kata Nabi SAW, kenapa kau baca begitu? Kata sahabat tadi, karena saya mencintai surah itu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, tidak ada masalah, gitu kan? Jadi tidak ada masalah, karena dia suka membaca surah itu. Tapi nggak boleh dalam satu sholat semuanya sama, rakaat pertama Al-Ikhlas, rakaat kedua Al-Ikhlas. Ini masih banyak surah lain, kenapa malas baca? Gitu. Bolehkah sholat di belakang imam yang banyak melakukan bid'ah? Contohnya niat dilafadzkan dan doa kunut. Boleh, nggak ada masalah. Nggak ada masalah itu. Jadi dalam hadis kan dikatakan, kalau kalian sholat dan imam mengimami kalian, kalau imamnya benar dia panen pahala kalian, kalau dia salah dia dapat hukuman dan kalian tetap dapat pahalanya. Jadi ulama mengambil hukum dari hadis ini, ya, bahwasanya seseorang boleh sholat di belakang orang yang melakukan bid'ah. Ya, kecuali bid'ahnya mukaffirah ya, karena kalau masalah kunut, masalah lafaz itu kan bid'ah yang bukan mukaffirah, bukan sampai mengkafirkan, itu perbuatan bid'ah yang berdosa umumnya gitu kan. Tapi kalau mukaffirah itu kayak penyembah kuburan, ya kan, memakai jimat, dukun, berkedok kiai kemudian jadi imam. Nah ini semua nggak boleh, jelas mukaffirah, ya sudah sampai pada tingkat mengkufurkan dia. Ustaz, mohon diterangkan dalil larangan sholat berjamaah di saat masih ada jamaah sholat yang belum selesai. Hadis Nabi SAW, tidak boleh ada 2 jamaah di dalam satu masjid. Jadi dilarang, nggak boleh. Makanya kalau antum masuk masjid walaupun masbuk ada jamaah di sana, sana aja ikut, nggak usah buat jamaah baru. Nggak boleh, dianjurkan untuk tetap satu jamaah saja. Ustaz, bolehkah kita menjadikan batas garis depan saf kita sebagai sutra dan pembatas sholat, atau memang harus dengan benda sebagai penandanya, atau harus di belakang orang apabila kita sholat tidak di saf terdepan? Boleh saja, tidak ada masalah. Kalau kita bisa mendapatkan sutra yang ideal itu tingginya ya, tingginya kurang lebih 50 sampai 60 cm lah ya, kurang lebih. Tapi kalau kita tidak punya, boleh buku, boleh apa saja, tas. Kalau ada tiang lebih bagus, ada orang bagus. Kalau tidak ada maka boleh. Saya pernah disampaikan oleh salah satu dosen saya di Madinah, dalam masalah fikih para ulama sepakat mengatakan kalau dia berada di sebuah lapangan luas, tidak ada yang bisa dijadikan sebagai sutra, atau mungkin seperti masjid ini masya Allah tidak ada tiang di tengah-tengahnya, gitu kan? Maka bagaimana caranya? Orang harus mencari sutra misalnya. Maka dia boleh meniatkan sutra tempat sujudnya, ya, tempat sujudnya. Apakah doa iftitah sholat malam dan tahajud beda dengan sholat wajib? Sebenarnya sama saja. Doa iftitah ada banyak ya. Ada kalau tidak salah sekitar 13 macam doa iftitah. Boleh dipilih yang mana saja, nggak ada masalah. Sholat wajib atau sholat sunnah. Tapi Nabi SAW seringkali kalau malam membaca di doa iftitah, Allah Rabbu Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard anta tahkumu baina ibaduka fi makhtalafu fi ihdil makhtalafu fi minal haqqi biidnik innaka tahdi man tasha' ila siratal mustaqim. Itu yang sering beliau baca, gitu kan, yang saya tahu dalam lafaz salat malamnya dalam iftitah. Tapi seringkali beliau juga meragamkan dengan doa-doa iftitah yang lain. Jadi teman-teman saya sarankan untuk tidak satu doa tapi hafal beberapa doa, karena menghafal beberapa jenis doa itu akan membuat kita tidak jenuh ya, bisa variasikan macam-macam doa-doa. Makanya semua doa sholat itu pasti banyak. Iftitah ada banyak, doa ruku ada banyak ya. Iftitah ada sekitar 13-an kalau nggak salah. Kemudian doa ruku ada sekitar 6 atau 7 macam. Doa iktidal itu ada 4 atau 5 macam. Doa sujud juga begitu, ada 7. Di antara doa sujud ada 4 atau 5 macam. Doa sebelum salam ada 23 macam doa. Banyak. Dan itu semestinya kita harus ragamkan gitu. Doa pada saat sujud dibaca secara lisan atau di dalam hati, Ustaz? Bagaimana menurut Ustaz dalam, dan kapan kita boleh mengadakan apa ini? Saya nggak tahu ya. Baik, yang jelas
Doa tetap dengan lisan, doa dengan lisan. Ya, doa, zikir, baca Quran itu adalah ibadah lisan. Jadi kita mengeluarkan suara walaupun sebatas kita yang mendengarnya. Teman saya di Inggris menitipkan pertanyaan berikut. Beliau kesulitan untuk melaksanakan sholat duhur, asar, dan maghrib di sana dikarenakan minimnya tempat untuk sholat. Sedangkan rumah dan kampusnya jaraknya cukup berjauhan. Kira-kira bagaimana solusi untuk teman saya ini, Ustaz? Bolehkah beliau selalu menjamak sholatnya? Tidak boleh. Jawabannya mutlak, tidak boleh menjamak dan tidak boleh meninggalkan sholat. Lalu bagaimana solusinya? Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, innama ju'ila li ardan masjidan wa tahura. Allah sudah menjadikan untukku dan umatku bumi ini semua bisa jadi masjid dan suci. Sholat di bawah pohon. Kenapa orang bisa pacaran di taman kampus? Kenapa anda tidak bisa sholat? Kenapa? Anehnya malu kalau berbuat kebaikan. Sholat di kantor, tidak ada tempat untuk sholat, Ustaz. Ambil sejadah di sebelah komputer anda, di sebelah kursi anda bisa sholat. Tidak ada alasan gitu. Bahkan subhanallah ada sepupu saya sendiri, dia masuk di Australia, sekarang sudah warga negara Australia dia. Kebetulan ibu dia tante saya langsung, adik ayah saya gitu. Jadi saya dengar dari ayahnya kisahnya gitu. Dia saking sering dididik oleh tante saya untuk sholat, maka di kampusnya itu dia kumpulin anak-anak muslim, waktu dia masih SMP gitu. Ngobrol-ngobrol untuk sholat, yuk kenapa nggak sholat gini-gini. Ternyata setelah mereka tunjukin prinsip sholat, 3-4 orang anak muslim itu sholat, kepala sekolahnya menghargai, dianggap itu perbuatan baik gitu. Dan ternyata memang anak-anak muslim ini tidak pernah buat keributan, yang lain sering ganggu orang, ini enggak. Pintar berprestasi di sekolah, langsung kepala sekolahnya keluar instruksi, dikasih satu ruangan khusus jadi masjid di sekolah Kristen. Tunjukin prinsip. Ini agama saya yang perintahin kok. Kan begitu mestinya. Jadi insya Allah tidak akan ada yang menghalangi kita. Jadi jalani hukum Allah SWT. Mau di Inggris, mau dimanapun tidak ada masalah. Hukum Allah tetap berlaku. Dalam sujud diperintahkan untuk memperbanyak doa. Apakah alhamdulillah termasuk? Termasuk. Doa dan zikir sama. Boleh kita membaca alhamdulillah. Apa boleh sholat di rakaat ketiga dan keempat setelah Al-Fatihah? Boleh membaca surah lain? Setahu saya tidak ada lagi anjuran. Nabi SAW di dalam hadis Bukhari dikatakan, sholat membaca surah hanya di rakaat 1 dan 2. Rakaat ketiga dan 4 hanya membaca Al-Fatihah. Apakah sunnah membaca ta'awudz dan basmalah setelah takbiratul ihram? Iya sunnah. Hadis Bukhari. Nabi SAW menganjurkan di rakaat pertama saja ya, membaca a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, hadis sahih. Dan membaca bismillah. Nabi SAW membaca bismillah. Syekh Jibril mewajibkan membaca bismillah, tetapi bismillahnya tidak jahar, tidak kerasin. Jadi Nabi SAW itu seringkali suara bismillahnya terdengar kecil dan al-fatihahnya baru besar. Itu dalam sholat. Tapi kalau di luar sholat bismillah dikerasin tidak ada masalah. Apakah boleh ketika tasyahud akhir sebelum salam kita tambah dengan doa yang dilafadzkan? Karena saya pernah dengar dan membaca ada hadis, apakah hadisnya lemah? Hadisnya sahih. Ya, Nabi SAW membolehkan para sahabat untuk membaca doa sebelum salam. Setelah beliau mengajarkan para sahabat untuk membaca doa, gitu kan? Untuk mengajarkan para sahabat 13 macam doa sebelum salam. Lalu beliau mengatakan setelah mengajarkan para sahabat, falyad'u ma yasha. Setelah itu dia boleh berdoa semaunya. Allahu a'lam. Ustaz, apa hukumnya bagi laki-laki memakai celana di atas mata kaki ketika sholat dan di luar sholat, dan sampai mana batas pakaian? Ini sudah saya jelaskan tadi ya. Tapi kalau berhubungan dengan sholat, maka memang ada hadis Nabi SAW yang masih diperselisihkan oleh para ulama, tapi yang saya tahu memang disahihkan oleh Abu Daud, jadi kan, tentang ada seorang sahabat yang lagi sholat lalu kemudian dia diberhentikan. Betul, selesai sholat kata Nabi SAW, ulangi sholatmu. Lalu dia ulangi lagi, tapi dia nggak tanya kenapa ya Rasulullah. Sampai 2 kali, lalu ada sahabat yang menanyakan, ya Rasulullah kenapa anda suruh ulangin? Kata Nabi SAW, karena mata kakinya tertutup, gitu kan. Maka ulama membahas ada dua bahasan. Kalau di luar sholat hukumnya tidak boleh isbal secara umum. Kalau dalam sholat ada plusnya, ya ada plusnya, maka sholatnya tidak diterima. Makanya dianjurkan kalaupun yang orang sampai masih isbal, yaitu kesalahan dia di luar sholat, tapi kalau dalam sholat dia harus gulung. Memang sudah begitu hukum Nabi SAW. Bagaimana kiat-kiat agar bisa sholat tahajud dan ibadah-ibadah malam lainnya? Tentu saja pertama baca fadilahnya, janji-janji Allah di situ, kemudian coba paksakan diri untuk melakukannya. Tentu dimulai dengan tidur lebih cepat, ya, jauhi semua indikasi yang bisa membuat kita tidak bangun karena begadang,
makan terlalu banyak, ya pada saat mau tidur malam, itu semua akan mengganggu. Maka kita punya persiapan-persiapan, baca fadilah, kemudian paksakan diri untuk itu dan punya persiapan-persiapan untuk melakukannya. Bolehkah imam sholat isya atau maghrib atau subuh membaca mushaf Al-Quran? Kalau sholat wajib, Allah alam, yang saya tahu tidak ada pendapat ulama yang membolehkannya. Kalau sholat wajib, kalau sholat sunnah boleh. Fatwa ulama membolehkan kalau seseorang itu membaca Al-Quran. Karena ada hadis yang berbunyi almar'u malikul linafilatihi, seseorang pemilik ibadah sunnahnya. Maka sunnah itu boleh dia batalin kapan dia mau, boleh dia kerjakan kapan dia mau, gitu kan, kecuali di waktu yang terlarang. Kalau sholat wajib nggak boleh kecuali ada udzur-udzur syar'i. Jadi kalau sholat wajib nggak boleh. Jika di saf ketiga di masjid, ketika sholat berjamaah ada satu tiang atau pilar, apakah kita harus membuat saf baru di belakangnya? Mengingat ada hadis dari Anas radhiyallahu anhu, sesungguhnya kami dahulu menghindari tiang ini di zaman Nabi SAW. Atau bolehkah melanjutkan saf ketiga tersebut di samping tiang dengan alasan untuk mendapatkan fadilah saf di depan? Yang paling kuat pendapat ulama dalam masalah ini adalah makruh. Makruh sholat di antara dua tiang. Karena hadis Anas radhiyallahu anhu yang tadi disebutkan itu hadis sahih, adalah Anas bin Malik cuma mengatakan kami menghindari tiang di zaman Nabi SAW. Yang saya tangkap dari para ulama hadis dari hadis ini adalah, yang pernah saya pelajari, kalau ini hukumnya makruh. Artinya kalau masjid penuh, nggak ada lagi tempat, kemudian ada tiang, antara tiang dengan tiang harus dibuat saf, maka dibuat saf di situ, dibuat saf, gitu kan. Kalau misalnya masjid masih luas, maka lebih baik kita jangan sholat di antara tiang-tiang itu. Ustadz, ana mau nanya tentang masjid yang ada kuburan, itu batasannya apa ya? Sebab selama ini saya fahami tidak boleh sholat di masjid yang ada kuburannya, walaupun di luar, tapi masih wakaf dengan kuburan dan masjid. Setahu saya, Allahu alam, ulama mengatakan kalau itu di luar fisik masjid, yang dipakai sholat 5 waktu, maka masih boleh disolati, setahu saya. Karena sabda Nabi SAW, la taj'alu kuburakum masajid, jangan kalian jadikan kuburan-kuburan kalian sebagai masjid. Artinya kuburannya, fisik kuburannya. Jadi kalau ini bangunan fisik masjid, di dalamnya ada kuburan, itu tidak boleh. Atau di terasnya, dan teras itu dipakai sholat, kalau Jumat kah, kalau Id kah, berarti masih masuk masjid. Tapi kalau dia murni kuburan di luar fisik masjid, tidak pernah dipakai sholat, tidak pernah apa, kebetulan orangnya memang wakafin juga untuk itu, Allah alam, yang saya tahu itu tidak ada masalah. Tetap lebih afdol cari masjid yang tidak ada kuburan sama sekali, itu lebih baik, gitu kan. Apakah sah wudhu dan sholat seseorang yang bertato? Sah, tidak ada masalah. Sudah saya jelasin kan, dia bertato itu hukumnya melanggar agama, haram. Ini nanti baru tambah nih, tambah pertanyaan 3 lembar, Masya Allah. Jadi sah saja dia menato dirinya berdosa. Tato itu sendiri nggak boleh, itu kan dilarang, merusak badan, itu tidak dibolehkan, memasukkan tinta dan seterusnya. Tapi apakah sah sholat dan wudhu orang yang bertato? Sah, nggak ada masalah, karena tidak masuk dalam hal-hal yang membatalkan sholat. Yang batalin sholat kan jelas, tidak ada wudhu, ada najis di badan, gitu. Tato itu bukan najis. Jadi ini bukan berarti membolehkan tato ya, karena tato itu ada bab sendiri, dilarang, gitu kan. Apakah boleh berdoa ketika sujud terakhir dalam sholat? Berdoa dalam hati? Jangan dalam hati, berdoa benar, ucapin, tidak ada masalah, boleh. Sabda Nabi SAW, kalau kalian ruku agungkan Allah, kalau kalian sujud perbanyak doa. Bagaimana ini, karena satu kertas ya, jadi saya bacakan walaupun ada di luar tema. Bagaimana di zaman Rasulullah SAW ketika selesai azan maghrib dan isya, adakah waktu jeda untuk sholat sunnah sebelum iqamah atau langsung iqamah setelah azan? Setahu saya ada sholat sunnahnya, setahu saya. Bahkan sabda Nabi SAW jelaskan gitu, antara azan dan iqamah maghrib, kata Nabi SAW, maka seseorang sholatlah ya. Siapa yang mau 3 kali, Nabi SAW ulang-ulangi. Bagaimana menyikapi kondisi rumah anak yang jauh dari masjid, sedangkan ada musola kecil dekat rumah? Apakah tetap harus mendatangi masjid yang sesuai dengan sunnah dan meninggalkan musola? Kalau musola itu insya Allah tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang jelas ya, misal imamnya bacaannya tidak benar, ini kan tidak boleh ya. Kalau ada imam yang bacaannya ngawur, salah, nggak boleh kita sholat di belakangnya, karena dia mengubah-ubah makna daripada ayat Al-Quran. Seperti saya kasih contoh hari orang baca Al-Fatihah, alhamdulillah, ha, itu kan yang benar ya.
Tapi kalau dia bilang alhamdulillah, ini salah ini. Karena alhamdulillah segala puji bagi Allah. Orang bilang alhamdulillah artinya kematian buat Allah. Ini maknanya berubah nih. Nggak boleh kita sholat di belakang imam yang salah bacaannya. Kalau kita tahu nih bacaannya salah, cari masjid yang lain. Kalau kita masuk masjid kita nggak tahu, baru kali itu nggak apa-apa. Karena ulama mengatakan sholat di belakang orang majhul hal, keadaannya tidak jelas, itu sah sholatnya. Masuk dalam hadis Nabi SAW, kalau imam sholat salah dalam sholatnya dan kalian benar, dia berdosa di hadapan Allah dan sholat kalian sah. Terkait hadis Muadz bin Jabal mengimami sholat fardu, apakah boleh mengimami lebih dari 2 kali ketika ada orang yang datang lagi? Sudah saya jelaskan, boleh, nggak ada masalah. Hadis juga Bukhari menjelaskan Abu Bakar pernah mengimami sahabat yang ketinggalan dan akan sholat sendiri. Apakah boleh menjawab salam ketika kita membaca Al-Quran, sedang berdoa atau sedang berzikir? Boleh saja, yang penting jangan sholat. Karena kalau lagi sholat, kalau dalam ibadah ya, nggak boleh bicara kecuali bacaan sholat, gitu kan? Begitu pula tidak, itu kalau dalam ibadah. Kalau di luar ibadah, di tempat-tempat yang kita dilarang untuk menyebutkan nama Allah, seperti mohon maaf, azzakumullah, semoga Allah muliakan anda semua, itu di WC, ya itu tidak dibolehkan menyebutkan nama Allah. Maka di sini tidak boleh kita menjawab salam. Itu kalau di tempat yang dilarang. Kalau dalam ibadah cuma dalam sholat saja yang kita tidak boleh menjawab salam. Di luar itu boleh saja. Lagi mengaji orang salam, kita berhenti sebentar, jawab salamnya, lalu lanjut lagi ayatnya, nggak ada masalah. Begitu pula dengan berdoa dan seterusnya. Jika belum selesai membaca Al-Fatihah, imam sudah ruku, apakah harus menyelesaikan baca atau ikut ruku? Ikut ruku. Kalau sholat berjamaah imam patokannya, bukan bacaan kita. Ini sesuai dengan pendapat jumhur ulama, sebagaimana sabda Nabi SAW, innama ju'ilal imam liyutamma bihi shalah. Imam dijadikan untuk menyempurnakan dan memimpin sholat. Jadi kan? Jadi kita ikutin dia. Bagaimana cara bertobat dari dosa riya? Apakah pahala ibadah kita yang hilang karena riya bisa kita dapatkan kembali setelah bertobat dan menyesali perbuatan riya tersebut? Allahu a'lam. Kalau kita sudah riya dari awal, setahu saya itu perbuatan dosa besar. Apakah itu bisa kembali pahalanya? Allahu a'lam. Tapi ada ayat Al-Quran yang menyebutkan kalau seseorang itu bertaubat nasuha, maka Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ulaika alladzina yubaddilullahu sayyi'atim hasanat. Ada orang-orang memang yang Allah ganti dosa-dosa mereka menjadi pahala. Allahu alam ini dosa yang mana, gitu kan? Tapi ini memang ada ayat Al-Quran yang menjelaskan itu. Cuman kalau riya atau kita khususkan ibadah tertentu, sholat yang pernah saya riya atau sholat ini bisa nggak diganti jadi pahala kembali? Allahu alam. Umumnya sudah hancur kan gitu, sudah habis. Maka kita tidak tahu ya, apakah memang nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan menerima dari dia kembali, digantikan, itu saya tidak tahu. Anehnya saya kalau setiap sholat sering merasakan gemuruh suara dari perut yang membuat ana merasa menahan kentut di antara dubur, dan itu ini sebentar ana sebentar saya ya. Baik, dan itu saya benar-benar rasakan gemuruhnya ya. Apakah boleh menahan kentut dalam sholat atau apakah saya diganggu jin khinzib? Bagaimana mengatasi godaan was-was tersebut? Karena saya sudah ta'awud dan meludah 3 kali ke kiri, masih saja was-was datang untuk mundur membatalkan sholat. Ini tentu dilihat keadaannya. Kalau secara kejiwaan, secara fisik memang Anda memang merasakan mau buang air besar, maaf, mau mengeluarkan angin, mau buang air kecil, ini nggak boleh sholat. Karena kata Nabi SAW, jangan kalian sholat dengan menahan 2 keburukan. Maksudnya kencing dan angin serta buang air besar. Ini nggak boleh. Biarpun sholat Jumat. Kalau sholat Jumat pun yang dikhawatirkan kita ketinggalan, kalau sudah mau buang air besar nggak boleh nih, harus buang air besar dulu, dilarang. Buang air kecil juga begitu, maka dilarang oleh Nabi SAW 2 perbuatan ini, harus dibatalkan. Kalau ini memang kita tahu sendiri secara fisik, memang ini adalah kebutuhan saya tadi habis makan, saya habis minum banyak, maka saya harus mengeluarkannya, maka ini batalkan, gitu kan. Tapi kalau ini was-was, yang artinya sebelum wudhu tidak ada rasa apa-apa, pas sholat selalu terganggu seperti itu, jadi hampir setiap sholat selalu begini, ini was-was syaitan, gitu kan. Dan ini harus dilawan, nggak bisa dilawan. Salah satu juga caranya adalah diruqyah. Ini hampir sama tadi dengan pertanyaan sebelumnya, jadi saya sarankan untuk ruqyah. Bagaimana kalau batal sholat namun di saf terdepan dan saf berikutnya rapat sekali? Bagaimana caranya untuk melewati, untuk ke belakang? Permisi, tepuk pundaknya untuk diberikan jalan. Jangan tinggal diam, karena tidak boleh orang melanjutkan sholat sementara dia dalam keadaan batal wudu, ya, berdosa malah. Karena sholat tidak boleh kalau tidak suci. Jika kita menjadi makmum masbuk, apakah jika kita ikut setelah sujud kedua maka tidak terhitung 1 rakaat?
Saya tidak ngerti sujud kedua ini. Kalau maksudnya intinya mendapatkan satu rakaat itu di ruku. Sabda Nabi SAW, man adraka ar-ruku'a faqad adraka ar-raka'ah. Siapa yang mendapatkan ruku, dia sudah mendapatkan satu rakaat itu. Patokannya ruku. Jadi kalau imam belum sami Allahu liman hamidah, Anda datang takbir ruku, Anda dapat satu rakaat. Kalau selain itu i'tidal sujud berarti kehilangan otomatis. Apakah benar Rasulullah SAW pernah mengerjakan sholat sunnah ba'dal asr? Apakah pemilik budak dikenakan zakat atas budak yang dimilikinya? Enggak, kalau budak tidak ada zakatnya tentunya, karena tidak pernah disebutkan dalam dalil. Kalau apakah Nabi SAW pernah mengerjakan ba'diyah asr, ini Allahu alam. Saya pribadi tidak pernah menemukan dalil secara khusus ya, tetapi ada memang hadis-hadis yang menjelaskan kalau Nabi SAW pernah berdiri selepas asar dan sholat, tetapi itu adalah sholat ba'diyah duhur ya, yang tertinggal, yang beliau lupa. Allahu alam. Jadi dalil yang lebih kuat tentang Nabi SAW tidak pernah bahkan melarang sholat habis subuh dan habis asar. Itu yang masyhur di kalangan para ulama. Seputar sholat Idul Adha, bolehkah kita sholat tahiyat masjid? Ini sudah tadi ya. Seputar sholat Jumat, bolehkah sholat sunnah tahiyat masjid dan sholat sunnah wudhu ketika khutbah Jumat sudah dimulai, sementara posisinya baru datang ke masjid? Yang boleh hanya 2 rakaat, Anda pilih tahiyat masjid atau sholat sunnah yang lainnya yang disunnahkan. Wudhu kah, ya, sholat tahiyat masjid kah, atau sholat wudunya ya, ini dibolehkan, dipilih salah satunya. Yang jelas Nabi SAW dalam hadis Bukhari pernah melihat ada seorang sahabat masuk ke masjid, beliau sudah di mimbar, orang itu mau duduk, kata Nabi SAW, sholatlah dulu dan ringankan sholatmu, diringankan 2 rakaat saja. Yang saran saya tentu diniatkan tahiyat masjid, karena umumnya pendapat ulama mengatakan yang disunnahkan adalah tahiyat masjid. Masjid di komplek Anda punya kebiasaan makan bersama sesudah Jumatan, panitia inti, uangnya berasal dari kotak amal. Apakah hal ini diperbolehkan Ustaz? Kena ragu-ragu, sebagian besar tidak mau ikut-ikutan lagi, tapi masih ada sebagian yang menjalankannya. Boleh saja, nggak ada masalah insya Allah, karena uang yang disodokahkan oleh jamaah di masjid itu memang diperuntukkan untuk masjid. Apapun yang berhubungan dengan masjid, misal kebersihannya, kerapiannya, bayar listriknya, pengurus-pengurusnya makan di situ, itu nggak ada masalah. Menyiapkan air buat khatib, nggak ada masalah, semua itu boleh saja insya Allah. Ustaz, saat ini saya bekerja di tempat yang menjual alkohol. Pertanyaannya, apakah ibadah saya, sholat saya, puasa, sedekah saya tidak diterima di sisi Allah SWT? Kalau sholat antum dirincikan ibadahnya. Kalau sholat sama puasa diterima sama Allah asal antum memenuhi syarat dan rukunnya, kan gitu. Sholat menghadap kiblat, tutup aurat antum ya, kemudian masuk waktu dan segalanya, itu diterima saja. Kalau puasa juga begitu, selama kita memenuhi rukun dan syaratnya diterima. Tapi sedekah nggak diterima. Sedekah dari uang haram nggak diterima, gitu kan? Di sini kalau antum bekerja di tempat yang menjual alkohol, berarti ada sumber haramnya, ada sumber haram, maka sebaiknya antum jangan di situ, jangan ada di situ teman-teman sekalian. Saya berharap begini, mudah-mudahan di majelis ilmu yang antum hadiri seperti ini teman-teman, yang paling pertama tolong jangan menganggap saya sedang menghardik atau menyalahkan. Kalau ada secara individu, kebetulan yang saya bahas kena di antum, saya tidak kenal semua antum di sini yang hadir, gitu kan? Berarti memang itu peringatan Allah mungkin melalui lisan saya untuk antum sadar sebelum jauh. Kalau lebih jauh lagi malah antum lebih berat hukuman Allah nanti, gitu kan? Lebih baik berhenti, kan gitu. Berhenti sekarang dan insya Allah kalau kita berhenti dari sesuatu yang haram teman-teman, nanti antum akan lihat seperti ada sebuah lapangan luas nanti terbuka di depan kita, peluang-peluang yang sangat banyak. Orang, kata ulama, yang menjerumuskan dirinya pada yang haram, dia akan terkurung di situ dan dia akan sulit untuk keluar karena syaitan ingin mengelilit dia seakan-akan tidak lagi peluang lain, tidak lagi kesempatan lain dan seterusnya. Ini berbahaya. Maka mestinya teman-teman sekalian kita tinggalkan pekerjaan-pekerjaan haram ini ya. Apapun yang haram, ada syubhat antum tinggalkan, jangan sampai masalah ini, jangan sampai masalah, gitu kan. Jadi semestinya lebih hati-hati, Allahu alam. Kalau masalah sedekah, Allah, kalau dari hasil gaji itu tidak diterima. Kalaupun tadi sholat itu baju yang dipakai, sejadah yang dipakai, AC rumah dipakai bayar dari hasil pekerjaan tadi, maka ini ulama mengatakan masuk dalam bab syubhat. Apabila memang dia masih punya pendapatan lain, misal selain di tempat penjualan itu ada alkohol, ada yang lain-lainnya. Misal di sebuah supermarket ada jual alkohol, tapi mayoritas produk yang dijual bukan itu, semuanya halal, sabun apa segala, dan ada supermarket besar tapi ada alkoholnya. Maka kalau dominan produk-produk halal, gajinya akan jadi halal.
Tetapi dianjurkan kalau dia mau lebih jeli, dia menilai kadar kurang lebih ya, dari dia kerja 30 hari itu, gaji dia berapa, kemudian sekitar berapa persen, secara persentase, produk yang ada di supermarket itu misalnya 5%-nya produk haram, 5% dari total produk, 5% haram karena ada minuman keras, 95% semuanya halal. Maka antum keluarin 5% dari gaji antum, sedekahin. Jadi halal tuh, nggak ada masalah. Tapi tadi yang saya jelaskan hukumnya itu kalau semuanya alkohol nih, ya, orang kerja di bar jual alkohol semuanya gitu kan, itu memang haram, tidak bisa mutlak kayak awal. Tapi kalau di sini didominasi oleh produk halal, dikeluarkan persentase dari perkiraan dari produk haram itu dikeluarkan dari gaji, insya Allah jadi halal semuanya. Dan kalau betul seperti yang saya bilang tadi yang kedua, maka termasuk sedekah antum setelah antum bersihkan uang yang persentase haram itu, maka insya Allah akan jadi halal. Al-Baqarah 238, peliharalah semua salatmu dan peliharalah salat wusta, berdiri karena Allah dalam salatmu dengan khusyuk. Mengapa Allah SWT memberikan tempat terkhusus dalam kitabnya menjaga sholat wusta, sholat pertengahan? Itu haknya Allah, kita nggak bisa protes masalah itu. Allah mau milih sholat mana yang lebih afdal, tempat mana yang lebih afdal, siapa yang menjadi nabi, siapa yang menjadi malaikat, itu Allah pencipta, maunya dia. Seperti kita lihat satu perusahaan, dia warna, ini masjid misalnya, pembangun masjidnya mau warnain temboknya coklat, lampunya mau dipasang warna kuning, mau dipasang model lampu begitu, AC-nya seperti ini, kita nggak bisa protes ya, maunya. Kita bisa berikan masukan, iya. Kalau manusia, kalau Allah SWT tidak bisa, karena Allah lebih tahu tentang masalah hikmahnya gitu kan. Dalam hadis yang lain riwayat Bukhari, kata Nabi SAW, siapa yang ketinggalan, siapa yang meninggalkan sholat asar secara sengaja, habis semua amalnya. Allah memang khususkan di antara 5 waktu sholat, asar yang paling tinggi, kemudian datang setelahnya subuh dan isya, baru setelahnya duhur dan maghrib. Tapi ini bukan berarti duhur dan maghrib rendah, enggak. Tapi saya katakan tadi ya, tidak ada kata-kata yang rendah atau sial, tapi ada yang biasa dan ada yang lebih baik, seperti itulah. Apa hukumnya tidak memakai peci atau penutup kepala pada saat sholat? Nah, apa hubungannya ini dengan bahasan kita? Enggak ada masalah, boleh saja insya Allah, tidak ada masalah sama sekali, asal usahakan rambutnya tidak menutupi dahinya ya. Karena memang dianjurkan, terutama Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan usahakan agar dahi seseorang tidak tertutup dengan apapun. Karena Nabi SAW mengatakan umirtu an asjuda li sab'ati a'dha, saya diperintahkan sujud dengan 7 anggota badan, diantaranya dahi dan hidung. Maka dahi menurut Imam Syafi'i harus murni, nggak ada apa-apa sama sekali. Sehelai rambut pun bisa membatalkan kalau Imam Syafi'i rahimahullah. Tapi kalau jumhur ulama mengatakan tidak ada masalah, yang penting dahi tersentuh di tanah. Ini umumnya lah, insya Allah tidak ada masalah ya. Apa hukum imam atau peci dalam sholat? Apakah wajib atau sunnah? Tentu saja sunnah, karena Nabi SAW menutup kepala beliau dengan imamah. Maka ulama mengatakan menutup kepala hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah, bukan wajib. Akhir-akhir ini jika bangun tidur atau ketika baca Quran, sholat bahkan sampai terbawa ketika di dalam sholat, saya suka diganggu dengan munculnya bayang-bayang tanda salib. Hal ini sangat mengganggu saya sehingga saya selalu mengulang-ulang sholat tetap saja sama. Apakah saya terkena sihir atau hanya pikiran was-was saja? Karena saya sehari-hari hidup bekerja di lingkungan orang-orang Nasrani. Pernah coba diruqyah 1 kali, tidak ada efek apapun. Apakah harus diruqyah? Ini sihir. Dan sudah banyak orang yang seperti ini. Maka saya sarankan Anda sihir dan ruqyah pada ahlinya. Saya sudah berikan nomor-nomor telepon orang-orang yang diruqyah ya, orang peruqyah itu. Kalau belum punya, nanti yang bertanya silakan temui saya habis pengajian, dan saya akan berikan insya Allah nomor teman-teman peruqyah. Pasti saya yakin ini memang ada beberapa teman-teman kita yang Nasrani, semoga Allah berikan hidayah. Mereka bukan sportif mendakwakan agamanya, tapi mereka menggunakan sihir. Ini banyak sekali terjadi, dan kebanyakan bahkan ada pernah terjadi di Makassar, seseorang yang pernah belajar di pesantren bahkan sampai murtad, dan terkaget semua guru-gurunya, ustadznya, kok bisa? Setelah didatangin di ruqyah, ternyata dia kesurupan dan kena sihir, baik dari makanan ataupun minuman, karena ibunya ternyata seorang Nasrani yang mu'allaf masuk Islam tapi pindah agama lagi gitu. Di saran saya ruqyah, dan ruqyah tidak cukup dengan 1 kali dan harus ahlinya ya. Lebih utama mendengarkan kajian atau sholat ba'diyah ya. Tentu saja kajian dulu ya, majelis ilmu wajib dihadiri kan. Sholat ba'diyah masih bisa dikerjakan di waktu lain. Apakah benar atau dibenarkan adanya doa ingin bertemu dengan Rasulullah SAW? Kalau ingin bertemu maksudnya apa, di dunia ini tidak ada. Ingin bertemu tidak ada. Kalau ingin minta agar Allah memimpikan mungkin, Allahu a'lam. Tapi kalau bertemu di dunia tidak mungkin, karena Nabi SAW sudah meninggal.
Ya, banyak orang tidak percaya dengan ini, bahkan banyak orang yang sengaja menganggap Rasulullah SAW masih hidup. Ini kejahilan sebenarnya, nggak boleh kan. Allah SWT mengatakan dalam banyak ayat Al-Quran, diantaranya A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kau akan mati hai Muhammad dan mereka juga mati, gitu kan. Dalam banyak ayat yang lain juga, gitu kan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kematian Nabi Muhammad SAW. Jelas beliau akan meninggal dunia. Jadi tidak boleh diyakini bahwasanya Nabi SAW akan ketemu dengan, kalau minta bertemu dengan Rasulullah di surga, bersama dengan beliau di surga, itu lain. Karena memang ada banyak dalil yang menyebutkan tentang masalah itu, seperti misalnya ana wa kafil yatim kahataini fil jannah. Saya bersama dengan sponsor yatim seperti ini di surga. Jadi sangat dekat, gitu kan. Maka ini boleh kita meminta agar bersama Nabi SAW di surga. Mana yang lebih utama, salat qabliyah subuh di rumah tapi ketinggalan takbir di masjid, atau qabliyah di masjid? Tentu saja di masjid. Di masjid, jangan di rumah. Kalau antum yakin antum akan kehilangan takbiratul ihram pertama, jangan, karena ini ada fadilahnya, harus dikejar. Begitu takbiratul ihram pertama sudah langsung dicatat pahala oleh malaikat. Jadi jangan. Tapi kalau antum masuk ke masjid, lagi sholat di situ sunnatul fajr, kemudian iqamah, antum bisa batalin, sudah dapat pahala itunya dan tidak kehilangan takbiratul ihram. Ya. Saya pernah dengar pendapat salah satu ustadz di televisi bahwa kalau sudah mandi junub tidak perlu berwudu lagi untuk melakukan sholat. Apakah itu benar Ustadz? Mohon penjelasan. Ada pendapat ulama masalah ini. Ada pendapat ulama yang membolehkan seperti itu. Allahu a'lam. Tapi ada juga yang mengatakan lebih baik dia wudu, dan yang memberikan juga syarat kalau mereka sudah mandi tidak perlu wudu lagi, dengan syarat memang tidak ada hal-hal yang membatalkan wudunya, tidak ngeluarin lagi cairan atau angin ataupun kotoran dari dua lubangnya, kemaluan dan duburnya. Kalau selama dia mandi, dia yakin itu, dia mandi, maka bisa saja karena seluruh anggota tubuh sudah terkena dengan wudunya. Tapi kalau dia khawatir, ragu, mungkin dia masih menggosok sabun di tempat-tempat yang bisa batalkan wudu seperti kemaluan, maka ini sebagian dia wudu. Allahu alam. Jadi pendapat kedua malah saya Allahu alam, ya, saya pribadi lebih cenderung untuk tetap berwudu. Ada sebagian kaum muslimin yang berpuasa Ramadan tapi mereka meninggalkan sholat fardu. Apakah ibadah puasa mereka diterima? Sementara banyak hadis yang mengancam orang-orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Kalau dia meninggalkan sholatnya jahdan, ini sudah kita jelaskan di bab sholat, dengan cara membangkang, maka itu tidak diterima, udah batal, karena dia sudah dianggap kufur, ya. Meninggalkan sholat jahdan itu tidak ada sholat, nah, itu maka sudah nggak diterima, biar dia puasa percuma. Kalau dia takasulan, malas-malasan, maka insya Allah puasanya diterima, tapi dia berdosa dengan meninggalkan sholatnya. Ini tetap harus diingatkan, gitu. Jika tidak puasa Ramadan maka wajib diganti. Apakah jika sholat yang ditinggalkan juga wajib diganti? Tidak. Dan ini subhanallah dijelaskan dalam hadis Bukhari. Pernah ada seorang wanita bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, berkata, ya wahai Aisyah, kenapa kami diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk membayar puasa Ramadan dan tidak diperintahkan untuk mengqadha atau membayar sholat? Lalu Aisyah berkata kepada wanita tersebut, apakah kamu dari Haruri? Haruri ini sebuah wilayah di Irak, ya. Di situ banyak kaum Khawarij. Khawarij ini punya ciri khas, mereka itu memukul rata semua orang-orang yang berbuat salah. Jadi kalau misalnya orang ini, ya, tidak sholat 50 tahun misalnya, dia baru sadar di tahun 51, dia harus mengqadha 50 tahun sholatnya. Itu enggak ada dalam Islam ini. Memang tidak ada perintahnya. Lalu perempuan itu mengatakan, saya bukan dari Haruri, saya dari Madinah, cuman saya enggak ngerti. Kata Aisyah radhiyallahu anha, begitulah kami diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk mengqadha puasa Ramadan dan tidak mengqadha sholat kami. Udah, lewat sholat tidak lagi qadha, kecuali orang yang punya uzur, ketiduran. Anda tidur sholat subuh, bangun jam 7, tetap wajib sholat. Jam 8 bangun, wajib sholat. Ada uzurnya, ketiduran, gitu kan? Bukan tidur-tiduran, ya, bukan sengaja. Memang punya uzur, ketiduran, kebablasan, bangun sudah terbit matahari, wajib sholat. Nggak bisa enggak. Kalau orang sengaja tinggalin sholat, nggak ada lagi qadhanya. Memang sudah begitu perintah agama. Ketika sholat Idul Fitri atau Idul Adha, ada sholat sunnah sebelum sholat Idul Fitri, seperti sholat wudhu, sholat duha, tahiyat masjid. Tidak ada ini. Idul Fitri dan Idul Adha kan dikerjakan di lapangan. Tidak ada sholat sebelumnya dan tidak ada sholat sesudahnya. Kalau berhubungan dengan Idul Fitrinya, ya. Tapi kalau kita memang diadakan di masjid karena hujan besar, gitu kan? Kemudian kita datang pada saat matahari sudah terbit ataupun belum, mau lebih cepat agar dapat tempat di masjid karena di luar, di lapangan tidak dipakai karena hujan, sekali lagi becek misalnya, maka boleh orang sholat tahiyat masjid, tapi tidak ada hubungannya dengan Idul Fitri dan Idul Adha, karena tidak ada hubungannya dengan sholat-sholat ini. Ini sholat cuma datang, ya, dikerjakan seperti 2 rakaat yang sudah diketahui, awalnya dimulai dengan
7 takbiratul takbir selain takbiratul ihram, dan 5 selain takbiratul intikal di rakaat kedua. Kemudian setelah itu sholat seperti biasanya umumnya sholat sunnah, sholat 2 rakaat, dan tidak ada sholat sebelum ataupun sesudahnya. Kalau misalnya sesudah itu, sesudah orang bubar, Anda ingin sholat duha misalnya, sholat boleh. Kalau di masjid silahkan, tapi lebih afdal sholat di rumah. Apakah boleh sikat gigi dengan odol setiap mau sholat wajib selama berpuasa? Boleh saja, enggak ada masalah. Sikat gigi, mouthwash, yang penting jangan ditelan, karena yang membatalkan adalah menelan, gitu kan? Pura-pura wudhu minum air, nah itu lain. Jadi nggak boleh. Kalau sikat gigi boleh, nggak ada masalah. Nabi SAW tetap bersiwak pada saat lagi puasa, nggak ada masalah. Nah, jika ingin sholat tahajud, apakah diwajibkan tidur terlebih dahulu? Tidak diwajibkan, lebih afdal. Lebih afdal dia tidur terlebih dahulu. Tapi kalau ada orang yang tidak tidur kemudian dia mau sholat, itu boleh saja. Tidak ada larangan masalah itu, insya Allah. Apakah ibadah sholat sebenarnya sudah ada sejak zaman nabi-nabi terdahulu, namun cara ibadahnya berbeda? Karena saya pernah membaca jika Nabi Sulaiman AS pernah lupa sholat asar karena terlalu asyik dan senang dengan kuda-kuda kesayangannya. Tentu sudah ada ibadah sholat. Ibadah sholat itu bukan ibadah yang baru. Seperti juga kalimat la ilaha illallah, ibadah sholat, ada juga ibadah puasa, gitu kan? Tetapi apakah mereka juga memiliki 5 waktu sholat? Allahu a'lam. Istilah sholat asar memang disebutkan dalam hadis Bukhari. Kalau Sulaiman alaihissalam pernah lupa atau kelewat waktu sholat asar karena lagi asyik bermain dengan kuda-kuda kesayangannya, lalu Sulaiman alaihissalam bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara menyembelih semua kuda-kudanya itu di jalan Allah, diniatkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi semenjak itu beliau tidak bermain lagi dengan kuda-kuda kesayangannya. Memang pernah disebutkan tentang masalah itu. Tapi apakah di zaman Sulaiman alaihissalam sholat juga 5 waktu? Allahu a'lam. Karena kalau riwayat sahih menjelaskan, pertama diberikan kepada Nabi SAW 50 waktu sholat, lalu Musa meminta agar diringankan, gitu kan? Berarti Musa alaihissalam tahu kalau sholat diperintahkan 50 kali, 50 waktu. Maka dia minta agar diringankan, dan Musa alaihissalam tidak tahu kalau akhirnya menjadi 5. Karena setelah kembali pun sempat bertanya Musa alaihissalam kepada Nabi Muhammad SAW, berapa? Kata Nabi SAW 45, diringankan 5 saja. Kata Musa kembali minta keringanan, terus diringankan 5 sampai sisa 5. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita kalau sebenarnya Musa alaihissalam pun tidak seperti itu sholatnya. Dia pun bukan berharap 5. Karena dia sempat berkata waktu Nabi SAW sudah kembali dari langit ke-7, dan Musa masih bertanya, berapa hai Muhammad? Kata Nabi SAW 5 waktu sholat. Kata Musa, minta lagi keringanan kepada Tuhanmu. Suruh minta keringanan lagi. Kata Nabi SAW, saya sudah malu dengan Allah, sudah cukup, gitu kan? Maka terdengarlah suara dari langit, Allah mengatakan, dia adalah 5 waktu sholat, tapi pahalanya saya berikan untuk umatmu 50 waktu sholat, karena setiap pahala dilipat gandakan 10 kali lipat. Allahu alam. Jadi alhamdulillah ini yang tulis soal ini, dia bilang soal ujian untuk Ustadz Khalid ya. Saya udah jawab, alhamdulillah. Mudah-mudahan saya lulus ya. Di beberapa masjid ada yang melaksanakan sholat tarawih 2 kelompok, yang mana jemaah yang 11 rakaat gabung dengan yang 23 rakaat. Sampai rakaat ke-8 jamaah yang 11 rakaat melaksanakan witir terlebih dahulu dengan imam yang baru, sementara jamaah yang 23 rakaat menunggu sampai selesai sholat witir, dan setelah itu imam jamaah yang ke-23 rakaat melanjutkan sampai selesai. Bagaimana hukumnya hal yang seperti ini Ustaz? Apakah jamaah yang melaksanakan witir yang terlebih dahulu akan mendapatkan pahala sholat semalaman? Ini insya Allah dua-duanya nggak ada masalah. Ya, perilaku ini boleh-boleh saja karena semuanya sunnah, dan dua-duanya memang ada dalam sunnah-sunnah agama kita, gitu kan, perintah Nabi SAW, dan ada juga perilaku Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi ulama mengatakan boleh mengerjakan 11, boleh mengerjakan 2 rakaat malah. Kalau sholat sunnah, gitu kan, bebas. Dia kerjakan 11 kemudian dia witir lalu dia bubar, itu boleh saja. Kalau misalnya dia bubar dengan imam yang baru, ya, imam yang memang cuma menyelesaikan 11 dan dianggap selesai pada saat itu, Allahu a'lam, mudah-mudahan kita berharap dua-duanya mendapatkan pahala semalam suntuk, gitu kan. Tapi saya sarankan kalau anda punya kekuatan, punya kemampuan, sholat aja 23, nggak ada masalah, gitu kan. Atau sekalian cari masjid yang memang dasarnya cuman 11 rakaat, jadi sudah tidak ada lagi syubhat. Kalau tidak kita ragu ya, yang mana kira-kira mendapatkan pahala semalam suntuk nih, apakah imam pertama atau imam kedua, gitu kan. Tapi yang jelas hadis menjelaskan sampai imamnya bubar, gitu. Apakah boleh melakukan sholat tahajud ketika kita sudah melakukan sholat witir setelah isya? Saya pernah dengar sholat witir sebagai sholat penutup, tidak ada lagi sholat setelah sholat witir. Boleh saja, yang dimaksud tidak ada lagi. Jadi jangan witir dulu sekarang, setelah witir langsung kerjakan sholat lagi.
Tapi kalau ada jaraknya itu berbeda, kan gitu. Makanya para sahabat seperti Abu Hurairah anhu berkata, aku diwasiatkan oleh Rasulullah, kekasihku Rasulullah SAW, 3 hal tidak pernah aku tinggalkan selama aku hidup. Sementara Abu Hurairah ini tidak pernah tinggalkan tahajud. Beliau mengatakan di malam hari, beliau mengatakan, saya diwasiatkan kekasihku 3 hal tidak pernah saya tinggalkan selama saya hidup. 2 rakaat sholat duha, dan saya berpuasa 3 hari setiap bulan, ayyamul bid, dan saya tidak pernah tidur kecuali saya sudah witir. Jadi beliau witir sebelum tidur, tapi beliau tetap kerjakan tahajud. Pernah juga Nabi SAW dalam hadis Bukhari bertanya kepada Abu Bakar dan Umar, wahai Abu Bakar, kapan kamu witir? Sementara Abu Bakar ini tiap malam sholat tahajud. Kata Abu Bakar, selepas Isya ya Rasulullah, sebelum tidur. Ditanya Umar, wahai Umar, kapan kau witir? Kata Umar, di akhir malam ya Rasulullah. Kata Nabi SAW ditunjuk Abu Bakar, orang ini mengambil agamanya dengan hati-hati. Orang ini ditunjuk Umar mengambil agamanya dengan ketegasan. Artinya dua-duanya boleh, nggak ada masalah, gitu kan? Jadi setelah witir pun habis Isya boleh tahajud. Bagaimana cara membedakan bisikan yang datang dari syaitan atau kata hati kita sendiri? Kadang-kadang ketika sholat di dalam hati suka bicara sendiri. Bagaimana cara menyikapinya Ustaz? Sahkah sholatnya? Bagaimana hatinya bicara sendiri nih? Hah? Allah mengatakan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Apa bahasanya setelahnya? Minal jinnati wan nas. Yang bisikin itu syaitan. Kalau dalam jiwa kita sendiri, gitu kan, jinnati wan nas. Sebagian ulama tafsir mengatakan nas ini termasuk jiwa, memang dia, jiwa dia sendiri. Dia kadang-kadang berbicara. Ya cara masalah membedakan atau tidak membedakan itu umumnya ulama bilang, kalau bisikan-bisikan dalam hati cenderung kepada keburukan, misal malas beribadah, mau berbuat maksiat, cenderung kepada keburukan, menunda-nunda ibadah, bisa dari syaitan, bisa dari jiwa dia yang ammaratun bisu. Karena jiwa manusia ada yang cenderung kepada keburukan, ada itu. Itu harus dilawan, ditepis. Tapi umumnya ulama mengatakan syaitan menunggangi itu jiwa yang ammaratun bisu, dan dia bergabung di situ. Qarin di sebelah kita, syaitan yang di sebelah kita itu selalu menunggangi sisi jiwa kita yang ada kecenderungan pada keburukan, gitu kan? Potensi itu ada, makanya ditepis. Semua bisikan yang termotivasi untuk ibadah, kita lihat fakir miskin lewat, tiba-tiba dalam hati kita, bantu tuh kesian. Telepon tuh orang tua sudah lama ini tidak telepon ayah saya, mau silaturahim, mau bakti sama orang tua. Oh, mau bantu ada tetangga yang lagi sakit, atau ada orang yang lagi sakit mau dijenguk di rumah sakit, ada bisikan, itu berarti positif, diikutin. Itu juga dari malaikat atau dari jiwa dia yang memang cenderung dengan kebaikan. Seringnya seseorang itu mengasah jiwanya dalam kebaikan, akan membuat jiwanya lebih pekah, gitu kan, dalam kebaikan itu. Dan seringnya seseorang melatih dirinya, jiwanya dalam keburukan, akan membuat lebih pekah dalam keburukan itu. Bahkan kata ulama, bisa jiwa lebih hebat keburukannya daripada syaitan, dan bisa juga jiwa lebih hebat daripada bisikannya malaikat dalam kebaikan. Tergantung bagaimana dia membiasakan dirinya, gitu. Tapi umumnya syaitan menunggangi keburukan, kecenderungan burukan tersebut, dan malaikat juga menunggangi potensi baik dalam jiwa manusia.